Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Riza Aspa. Kali ini akan menjelaskan tentang Google Classroom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat akun Google Classroom, kemudian membuat kelas di dalam Google Classroom, kemudian bagaimana membagikan tugas kepada siswa di dalam Google Classroom. Baik, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, teman-teman semua, kali ini penjelasan saya tentang Google Classroom akan saya mulai. Saya cuma berbagi informasi, bukan untuk menggurui, saling berbagi sebagai salah satu cara untuk belajar juga. Nah, untuk membuat Google Classroom, kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke dalam alamat classroom.google.com. Kita buka Google browser kita ketik classroom.google.com. Nah, di sini tampilan di browser saya sudah mempunyai Google Classroom. Ini udah mempunyai Google Classroom. Tapi kalau nanti belum mempunyai Google Classroom, kita bisa, ini saya keluarkan dulu. Nah, kalau misalkan tadi, berarti kita punya Google Classroom, tapi ketika kita belum atau tidak memiliki Google Classroom, ketika kita mengetikkan classroom.google.com, maka akan muncul pilihan akun seperti ini. Nah, saya mempunyai 2 buah akun Google Gmail. Jadi syaratnya memang harus akun yang kita miliki atau email yang harus kita miliki adalah dalam Gmail. Nah, di sini kita diberikan beberapa pilihan akun Gmail mana yang akan kita pakai. Nah, saya memilih yang ini, yang pertama. Saya masukkan kata sandinya. Nah, sambil menunggu kata sandi masuk. Nah, ini udah masuk ke Google Classroom. Nah, betulnya di sini saya mempunyai 3 kelas. Nah, kalau sudah masuk di sini, berarti nanti di menu ini ada titik garis 3 di sini, ada kelas, ada kalender, daftar tugas. Di sini kelas-kelas yang kita bikin, yang telah kita buat. Di sini ada setelan. Setelan berarti kita menyeting dari Google Classroom kita. Ada profile, kita bisa mengubah, upload foto kita di sini. Terus ada notifikasinya diterima lewat email kah atau tidak. Kalau ingin kita notifikasi lewat email, berarti setiap pembaharuan yang terjadi pada Google Classroom kita, nanti akan ada laporannya di email yang masuk. Nah, di sini ada comments. Nah, kita aktifkan aja semua. Nah, di sini ada notifikasi kelas. Mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email dari seluler untuk kelas. Berarti kita bisa mengaktifkan atau kita bisa menonaktifkan. Kalau ingin kita nonaktifkan, silakan diklik ini. Nah, di sebelah kanan, kita kembali. Sebelah pojok kanan ada tanda tambah, buat atau gabung dengan kelas. Berarti di sini ada 2 menu, gabung ke kelas dan buat kelas. Berarti kalau gabung ke kelas, berarti kita masuk ke kelas Google Classroom yang akan kita masuki. Nanti kalau kita diundang dan kita diberi kode, berarti kita bisa gabung kelas. Kita tinggal memasukkan di sini kode kelas yang akan kita masuki. Kalau misalkan di sini ada buat kelas, berarti kita membuat kelas. Nah, di sini ada notification-nya. Notifikasi menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, di sini ada jika demikian, sekolah harus mendaftarkan untuk mendapatkan akun G Suite for Education gratis sebelum Anda dapat menggunakan kelas. Nah, ini saya sarankan tinggal kita centang aja. Udah, lanjutkan. Nah, di sini kita disajikan untuk membuat kelas. Nah, ini nanti akan kita bahas. Saya batalkan dulu. Nah, di bagian sebelah kanan atas lagi ada aplikasi Google di sini seperti biasa, ada banyak aplikasi Google yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian di sini akun kita bisa mengelola.
Nah, itu kalau membuat Google Classroom ketika saya sudah punya Google Classroom sebelumnya. Nah, bagaimana kalau belum punya sama sekali? Nah, kita buka browser kita, Google Classroom. Nah, di sini saya masuk ke Google Classroom atau classroom.google.com. Nah, ketika itu muncul, maka ada tampilan seperti ini. Google Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap teratur. Nah, di sini ada akun yang saya pakai. Dengan klik lanjutkan. Nah, ini tampilannya ketika akun Google saya belum mempunyai Google Classroom. Nah, seperti tadi tampilannya, di sini ada tanda tambah untuk menambah, membuat kelas, dan menggabung ke kelas lain. Kemudian di sini ada menu-menu Google. Dan di sini adalah profil akun yang kita gunakan untuk membuat Google Classroom. Nah, pertama-tama kita akan pada sesi ini kita akan membuat kelas baru. Nah, di sini kita klik tanda tambah di bagian atas, buat kelas. Ini konfirmasi ya, konfirmasi menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Berarti saya telah membaca dan memahami dan saya tidak menggunakan Google Classroom di sini di sekolah dan dengan siswa. Nah, ini karena di sini tercentang untuk kebutuhan diri sendiri ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat kelas, di sini nama kelas. Kita buat nama kelas kita, misalkan ada 10 MIPA 1. Ini bagiannya bisa kita isi atau kita lewatkan aja. Nah, mata pelajarannya kita buat, misalkan saya membuat matematika. Nah, ruangnya juga boleh kita isi atau kita kosongkan aja. Di sini saya milih untuk mengosongkan, karena inilah yang akan tampil nanti di depan kelas, awal kelas kita nanti. Nah, saya klik buat. Kita tunggu beberapa saat, kita akan muncul. Nah, di sini ada what's new in classroom, get ready for school year. Nah, di sini cuman kita disuruh berselancar dengan Google Classroom. Di sini saya close saja. Nah, saya ingin langsung pakai Google Classroom. Nah, di sini sudah ada nama kelas yang kita buat. Kemudian di sini ada kode kelas. Nah, kode kelasnya adalah SEFRVOG. Atau kita ingin memperbesar, silakan klik kotak itu. Nah, ini adalah kode kelas kita. Kita close. Nah, di sini ada forum dan 4 menu, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, kalau kita sebagai guru, di sini ada forumnya, ada menunya ada 4. Tapi kalau kita sebagai siswa, kita cuma dihadapkan pada 3 menu. Tidak ada kolom nilai di sini atau menu nilai. Nah, di sini ada settingan atau setelan seperti yang tadi, bahwa kelas 10 MIPA 1 ini settingannya. Kita bisa mengatur di sini kodenya ini. Forum, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Nah, tugas kelas, terus nanti ada penilaian, kategori nilai. Nah, di sini kita ke forum, kita bahas satu-satu. Di sini ada forum. Forum adalah seperti timeline kalau kita dalam media sosial ya, medsos kayak Facebook atau Instagram, ini timelinenya. Jadi segala aktivitas yang terjadi di dalam Google Classroom kita akan muncul di forum. Jadi siswa, guru, ketika ada melakukan aktivitas di sini, maka akan muncul di forum. Nah, yang kedua adalah tugas kelas. Nah, di sini tempat guru untuk membuat kelas. Ini ada menunya. Menu nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, sini ada anggota. Inilah anggota-anggota siswa kita akan masuk ke sini.
Baik, sekian mungkin video singkat saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mungkin ini merupakan tahap awal saya untuk belajar membuat video tutorial yang untuk tema ini saya ambil tentang Google Classroom. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.